Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Sapnaningsih, kelas IPT 5D, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah Tafsir Modern dengan dosen pengampu Bapak Rosyid Ridho, MA. Pembahasan saya kali ini yaitu analisis pemikiran Abdul Mustaqim tentang pernikahan bahagia dalam Al-Quran. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama, biografi dari Abdul Mustaqim, kedua, pemikiran Abdul Mustaqim tentang pernikahan, dan ketiga yaitu talak dan rujuk dalam pernikahan. Pembahasan pertama yaitu biografi dari Abdul Mustaqim. Jadi Abdul Mustaqim itu lahir di Purworejo pada tanggal 4 Desember 1972. Dan Abdul Mustaqim itu lahir dari kedua orang tua yang sangat religius. Dan dari kecil Abdul Mustaqim sudah belajar ilmu agama. Begitupun dengan pendidikannya, pendidikan beliau tidak terlepas dari agama. Beliau bersekolah di MTS Islam Jono di Jogja. Sembari menjalankan pendidikan MTS-nya, beliau belajar nahwu shoroh. Kemudian setelah lulus MTS, beliau melanjutkan SMA-nya di Pondok Pesantren Kerapiak, Yogyakarta. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan S1-nya di YIN Sunan Kalijaga, Jogja dengan jurusan Tafsir Hadis. Setelah lulus S1, beliau ditawarkan untuk menjadi dosen. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan Agama dan Filsafat. Setelah lulus S2, beliau melanjutkan program doktornya dengan jurusan Studi Islam Konsentrasi Tafsir. Setelah lulus doktornya, beliau menjadi pengasuh mahasiswa di LSK Ar-Rahmah Yogyakarta, dan juga beliau belajar menjadi dosen di berbagai universitas Islam. Dan sekarang beliau menjadi dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga. Abdul Mustaqim juga terkenal sebagai penulis kajian Al-Quran. Ada banyak karangan dari Abdul Mustaqim, salah satunya yaitu metode penelitian Al-Quran dan tafsir. Pembahasan kedua yaitu pemikiran Abdul Mustaqim tentang pernikahan. Jadi menurut Abdul Mustaqim ada banyak hukum menikah. Yang pertama yaitu mubah. Menikah hukumnya mubah bagi mereka yang masih lajang atau single. Yang kedua yaitu sunnah. Menikah hukumnya sunnah bagi mereka yang sudah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kecukupan harta. Kenapa menikah hukumnya sunnah? Karena menurut Abdul Mustaqim, pada zaman Rasulullah SAW banyak laki-laki yang tidak ingin menikah, dan hal itu sejalan dengan Quran Surah An-Nur ayat 32. Kemudian menikah hukumnya wajib bagi mereka yang benar-benar sudah siap secara fisik, siap secara mental, siap secara materi. Jadi menikah hukumnya wajib bagi mereka yang benar-benar sudah siap secara keseluruhan. Yang keempat yaitu menikah hukumnya makruh bagi mereka yang tidak bisa menafkahi istrinya, maka pernikahan hukumnya makruh. Dan yang terakhir yaitu menikah hukumnya haram. Menikah hukumnya haram apabila salah satu dari pasangan mempunyai tujuan untuk saling menyakiti, yaitu mereka mempunyai tujuan. Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi menurut Abdul Mustaqim yaitu ibu kandung, anak tiri, anak perempuan dan cucu perempuan dari jalur ibu dan bapaknya, dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Dan itu sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Di sana sudah dijelaskan tentang golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Pembahasan ketiga yaitu talak dan rujuk dalam pernikahan. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 230,
Allah menjelaskan tentang talak dan rujuk. Ayat tersebut menjelaskan tentang apabila istri sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka hukumnya adalah bainunah kubro. Maksudnya adalah apabila suami sudah menalak 3 istrinya, maka hukumnya haram untuk bersama, kecuali mereka sama-sama menikah dengan orang lain dan dalam pernikahannya mereka sudah saling menggauli. Dan mereka menikah pun sesuai dengan syariat Islam. Mereka menikah bukan dengan tujuan untuk kembali bersama atau rujuk kembali dengan suami pertamanya, maka itu adalah hukumnya haram. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah pemikiran Abdul Mustaqim tentang pernikahan ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berpendapat masih sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan banyak suara yang aneh-aneh masuk dalam video saya, maka saya pribadi meminta maaf kepada Bapak Rosyid Ridho atas ketidaknyamanan dalam menonton tugas video UAS saya. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam itu nikah itu dasarnya bukan cinta, tapi tadi tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Karena kalau misalkan cintanya didasarkan kepada sesuatu yang tidak abadi, tampannya atau hartanya yang semuanya titipan, maka ketika itu semua hilang, apakah pernikahannya juga harus berakhir? Iya, setuju. Kan enggak. Sedangkan cinta itu sekedar bonus yang menarik. Waktu SMP kita sekelompok terus sama si dia juga bisa naksir kan? Apalagi sekarang udah tinggal seranjang terus gitu kan? Ibarat karena nikah tuh akhirnya ketika dalam Islam kayak naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, sama-sama mau ke Bandung. Yang penting tujuannya sama. Ketika tujuannya sama, apa nggak mungkin ada masalah? Ada, ban kempes, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam ngobrol. Kita masih sama-sama mau ke Bandung kan? Iya, kalau gitu ngapain kita pisah angkot? Ya, sama. Kita niatnya pengen apa nih? Pengen ke Allah, untuk dakwah, ridha Allah. Ada masalah? Pasti. Tapi ketika ada masalah, tujuan itu yang kembali mempersatukan. Kita tuh selama ini mau ngapain? Mau sama-sama ke Allah kan? Mau sama-sama ke surga? Ya udah, ngapain kita pisah di sini?